Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi-pagi ini saya kok tiba-tiba teringat dengan pernyataan Mas Haidar Nasir, itu teman saya yang kebetulan sekarang menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya secara pribadi sudah lama tidak bertemu, tetapi pemikiran-pemikirannya selalu saya baca, dan satu keprihatinan yang dia sampaikan di media massa saat ini adalah keprihatinan dengan kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba. Siapa yang diadu domba? Ya, umat Islam. Bahkan di internal Muhammadiyah pun bisa jadi diadu domba dengan isu-isu yang memungkinkan adu domba itu bisa efektif terjadi pada komunitas Muhammadiyah. Nah, sekarang kita juga bisa memperluas cakupannya pada bangsa kita. Masyarakat itu bisa diadu domba dengan isu-isu yang bisa memunculkan kemarahan antara kelompok, sehingga konflik horizontal itu bisa terjadi sebagai akibat dari upaya-upaya mereka yang suka mengadu domba. Ya, isu yang dikemukakan bermacam-macam, dari isu yang paling sederhana sampai isu yang tidak tersederhana. Bahkan isu-isu yang sebelumnya rumit tetapi disederhanakan. Saya tidak ingin menyebut satu persatu, tetapi saya akan beri contoh klasik yang selalu saya sampaikan. Saya pernah diberi informasi, katanya orang NU itu sangat membenci Muhammadiyah. Saya tertawa, karena saya ini berteman dengan teman-teman saya yang baik-baik, dan mereka itu orang NU tulen. Keturunan kiai-kiai NU yang memang teruji lah gitu di keluarganya, dan betul-betul dari kalangan hadirin, dan mereka baik-baik saja, datang ke rumah baik-baik, saya datang ke rumahnya baik-baik, saya bersilaturahim di komunitasnya baik-baik saja, dan mereka berkomunikasi dengan saya, dengan komunitas saya juga tidak ada masalah, karena kita ini saling menghormati, kita saling menghargai, saling memahami. Sehingga kalaupun terjadi perbedaan, itu tidak ada masalah. Bahkan saya orang Muhammadiyah, di Muhammadiyah sendiri juga sering terjadi perbedaan, dan tidak ada masalah. Di kantor saya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Dan saya menikmati perbedaan itu. Dan kalau ada orang yang mengatakan saya bermusuhan dengan orang lain, ya itu salah paham saja. Saya pernah berbeda dengan banyak orang, tetapi saya tidak pernah merasa bermusuhan dengan orang yang berbeda pendapat dengan diri saya. Bahwa mereka mengusui saya tidak tahu, tetapi saya itu selalu mengingatkan teman-teman saya karena cinta saya pada teman-teman saya. Tetapi mungkin saja apa yang saya sampaikan itu bisa disalahpahami, dan orang bisa mengadu domba dengan cara memunculkan isu yang bermacam-macam, bahwa saya begini dan begitu, atau mereka begini dan begitu pada diri saya. Tetapi alhamdulillah, provokasi-provokasi yang disampaikan oleh banyak orang pada diri saya itu, ya, selama ini saya pandang sebagai bumbu kehidupan aja. Dan alhamdulillah saya tidak terprovokasi, dan saya berlindung pada Allah. Ya Allah, berikanlah saya sikap bijak untuk tidak mudah diadu domba oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bahkan secara jujur saya selalu mengatakan, jangankan dendam sama orang, kebencian saja sudah saya buang. Saya tidak ingin membenci orang.
Kalaupun ada orang yang masih membenci saya, itu terserah mereka. Tetapi saya tidak akan membalas kebencian orang terhadap saya dengan kebencian saya terhadap mereka. Orang boleh saja tidak menghargai saya, tidak menghormati saya, tidak melakukan tindakan yang baik pada diri saya. Biarlah itu saya cermati dan saya nikmati saja, dan saya doakan pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan mereka segera mendapatkan petunjuk-Mu dan menjadi orang yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak benar, tidak tepat. Ini saya contoh dari doa Nabi pada orang-orang yang melakukan zaliman terhadap beliau. Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk pada kaumku itu. Mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tahu saja. Kalau mereka tahu, tidak akan berbuat seperti itu. Termasuk ketika orang berbuat zalim pada diri saya, ya saya doakan, ya Allah, hentikan kezaliman yang terjadi pada mereka ketika mereka menzalimi diri saya, dan jangan sampai saya bersikap zalim pada siapapun. Dan itu doa-doa saya pada orang-orang yang saya pandang bersikap kurang tepat pada diri saya. Dan saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk selalu bersikap adil kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, untuk urusan apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan adu domba ini memang kita harus bicara hati-hati, karena kalau kepleset, wah ini repot. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, berhati-hatilah terhadap musuh di dalam selimut. Ya, kalau musuh di luar diri kita itu seringkali bisa kita deteksi, bisa kita pahami. Tetapi begitu musuh itu ada dalam selimut, repot, tidak kelihatan, tahu-tahu kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Saya mencoba merenung ketika membaca rangkaian ayat yang ada di dalam surah Al-Humazah. Kemudian berhenti pada ayat pertama dulu. Di dalam ayat pertama dalam surat Al-Humazah itu ada pernyataan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang suka mengadu domba dan mencela. Jadi kalau kata wail itu kata kiai yang pernah mengajar saya, itu artinya ciloko mencit. Kalau orang Melayu mengatakan celaka 12, sak ciloko ning ciloko. Likuli bagi setiap orang yang suka mengadu domba dan suka mencela. Nah, ini kan celaan dari Allah. Jadi orang yang suka mengadu domba dan suka mencela siapapun, dimanapun dan kapanpun dalam urusan apapun, itu dikatakan oleh Allah dengan kata wail, celaka. Nah, kalau begitu jangan sampai kita suka mengadu domba dan mencela siapapun, dimanapun dan kapanpun dalam urusan apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan terkait dengan adu domba ini, saya pernah membaca sebuah hadis dari Imam Muslim yang berasal dari sahabat Hammam bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Saya baca di dalam kitab Sahih Muslim, juz 1 halaman 71, hadisnya nomor 304. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga para pengadu domba itu. Jadi fattat itu pengadu domba itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Selamanya tidak akan pernah bisa masuk surga karena mereka suka mengadu domba. Wah, ini kan ancaman yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur melihat, ya, mencermati apa yang tampak di seputar kita, di tengah-tengah kita akhir-akhir ini, di tengah ada upaya sistematik yang sangat perlu mendapatkan perhatian kita semua yang peduli, terutama peduli terhadap arti penting ukhuwah Islamiyah, arti penting persaudaraan kita yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Upaya itu, saya katakan, adalah upaya sistematik. Apa itu? Upaya adu domba. Yang upaya itu dilakukan oleh bisa seseorang, bisa jumlah orang, bisa kelompok, bahkan institusi yang sangat tidak bertanggung jawab, yang di dalam istilah agama disebut dengan an-namimah. Saya masih ingat ketika membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas.
radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dikisahkan oleh beliau dengan pernyataan begini. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati dua kuburan. Faqala. Nah, pada saat itu beliau bersabda, "Ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Beliau bersabda begini, "Ketahuilah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa dan mereka berdua disiksa bukan karena melakukan dosa besar." Lalu dikatakan, "Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah." Salah seorang di antara mereka itu disiksa karena suka mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Sedang satu yang lain itu disiksa karena tidak memasang satir, tidak memasang tabir atau penutup pada saat kencing. Jadi kencing di tempat terbuka sehingga bisa dilihat orang banyak. Qala. Kemudian beliau bersabda, dan sabdanya itu kemudian dicatat oleh Ibnu Abbas. Ya, sabda beliau itu luar biasa. Dan ini menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita terlibat dalam kegiatan namimah, adu domba. Dan sabda beliau itu berulang-ulang dikatakan oleh para ulama, para ustadz, para khatib. Dikatakan kemudian beliau meminta pelepah kurma basah. Qala fata'a bi'asi bin Radbin. Dia Rasulullah kemudian minta pelepah kurma basah. Wasyakkahu bisnaini. Lalu membelahnya menjadi dua bagian. Tsumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Kemudian beliau menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan satu lagi pada kubur yang kedua. Tsumma qala, kemudian bersabda, la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. La'allahu ayyukhaffafa anhuma malam yaibasa. Dan ini doa. Semoga pelepah kurma ini bisa meringankan siksa keduanya selama ia belum kering. Lallahu ayyukhaffafa anhuma malam yaibasa. Rasulullah berharap pelepah kurma itu bisa meringankan siksa keduanya selama ia belum kering. Ini doa dari Rasulullah. Bukan berarti kemudian pelepah kurma itu bisa meringankan. Ini terkait dengan doa. Jadi ada yang salah paham. Kalau begitu, kalau kita ingin meringankan siksa kubur, tanam pelepah kurma. Ya, itu pemahaman yang menurut saya itu kurang tepat. Karena para ulama mengatakan bukan itu esensi dari pesan hadis ini. Pesan hadis ini adalah jangan sampai kita melakukan dua tindakan yang bisa menjadikan kita diazab oleh Allah, yaitu adu domba dan kencing tanpa penutup, tanpa tabir. Nah, kita konsentrasi pada namimah dulu. Hadis ini, kata para jamaah yang sempat berdiskusi dengan saya, disimpulkan. Simpulannya adalah namimah itu adalah perbuatan dosa yang sebenarnya itu adalah dosa besar. Tetapi Rasulullah tidak menyebutnya sebagai dosa besar. Artinya dosa yang dampak buruknya itu luar biasa. Yang akan bisa mengakibatkan orang itu mendapatkan siksa dari Allah di alam kubur. Nah, mengapa perbuatan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW akan mendapat siksa langsung dari Allah di alam kubur? Karena adu domba itu dianggap merupakan perbuatan yang sangat berbahaya dan punya potensi besar untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan umat manusia, termasuk di dalamnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, adu domba ini, para jamaah, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki iman yang lemah,
punya penyakit hati, bermental pecundang. Mereka itu melakukan itu diantaranya karena tidak tahan melihat kesuksesan orang lain atau tidak mampu mengejar prestasi orang lain, punya penyakit hasad, iri dan dengki, dan tidak jarang persatuan dan persaudaraan umat manusia itu terancam pecah hanya gara-gara perbuatan yang disebut an-namimah atau adu domba yang dilakukan oleh seseorang, sejumlah orang atau kelompok orang atau bahkan institusi tertentu yang memang telah merancang dengan sebuah strategi yang matang dan sudah teruji. Tindakannya bermacam-macam dan saya tidak mau menyebut tindakan itu. Para jamaah bisa mengambil contoh sendiri. Nah, dulu saya pernah membaca sebuah kisah. Di zaman Orde Lama misalnya, seperti yang pernah dituturkan oleh almarhum Buya Hamka, pernah terjadi permusuhan dan pertumpahan darah karena adanya provokasi. Ya, provokasi itu adu domba sebenarnya, yang dipicu oleh orang yang bermental lemah dan punya sikap dengki. Seperti yang pernah terjadi pada peristiwa pengkhianatan kaum komunis beberapa waktu yang lalu. Tahun 1948 ada peristiwa Madiun. Dan yang luar biasa itu tahun 1965, peristiwa G30 SPKI. Yang saat ini agak dilupakan atau mungkin sengaja dicitrakan oleh pihak-pihak tertentu atau pihak yang berkepentingan sebagai peristiwa yang pantas dilupakan. Ya, Allah alam. Saya tidak tahu. Nah, kembali pada apa yang saya pahami, Al-Quran dan hadis pun sudah tegas mengutuk pelaku namimah ini. Kalau saya baca dari surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatul lumazah, ini celaan. Siapapun yang suka mengadu domba dan mencela itu akan mendapatkan celaan dari Allah. Dan bahkan Rasulullah mengatakan layatul jannata qattatun. Pengadu domba itu tidak akan pernah masuk surga. Dan adu domba itu merupakan perbuatan yang sangat cepat mengundang api permusuhan yang bisa diibaratkan sebagai tindakan membakar kayu yang apinya itu cepat sekali menjalar. Itulah sebabnya istri Abu Lahab yang bernama Arwa binti Harb binti Umayyah atau nama lakopnya atau gelarnya itu lebih dikenal dengan nama Ummu Jamil, ya. Jadi, ibu yang cantik yang suka mengadu domba. Siapa yang diadu domba? Orang-orang Quraisy. Oleh Allah disebut dalam kitab suci Al-Quran dan dijuluki dengan julukan Hammalatul Hatab. Hammalatul Hatab itu Hammalah Al-Khatab itu adalah pembayar kayu bakar. Bisa kita baca pada surat Al-Lahab ayat 4 yang menurut para mufasir, ahli tafsir, kobaran api permusuhan akibat adu domba itu sama membalanya dengan kobaran api kayu bakar seperti yang dibawa oleh istri Abu Lahab itu. Al-Quran juga mengatakan punya kategori terhadap pengadu domba itu sebagai orang fasik yang perlu diverifikasi atau diteliti kebenaran beritanya. Kalau kita membaca surat Al-Hujurat ayat 6, kita semakin paham. Yang oleh karena itu kita harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan munculnya kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin menghancurkan persatuan di antara kita dengan cara mengadu domba. Sehingga bangsa kita yang sangat heterogen, sangat beragam, yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama ini tidak mudah dicerai-beraikan oleh perbuatan adu domba kalau kita sadar. Mereka selalu akan merekayasa. Dan orang-orang yang suka merekayasa itu orang-orang yang bukan orang-orang bodoh, tapi mereka sangat tidak bertanggung jawab dimanapun dan kapanpun mereka melakukan itu, karena mereka punya misi untuk menghancurkan. Nah, kita, utamanya umat Islam, harus mulai berbenah diri untuk menyiapkan diri agar diri kita tidak mudah diprovokasi, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba oleh siapapun, oleh seseorang, sekelompok orang, komunitas tertentu dan institusi yang sangat tidak bertanggung jawab itu. Apalagi kalau kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang secara sadar memang suka melakukan tindakan adu domba. Mudah-mudahan kita benar-benar sadar dan sekarang juga kita benahi diri kita untuk bisa sadar sepenuhnya terhadap tindakan mereka sehingga kita akan selamat dari fitnah adu domba yang dilakukan oleh siapapun dimanapun dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Jatmiko